Catur adalah permainan yang dimainkan pada sebuah papan persegi yang terbagi menjadi 64 kotak dengan 32 catur yang terbagi sama rata dalam kelompok warna putih dan hitam. Tapi tahukah kamu bahwa ada kisah mengerikan yang berhubungan dengan papan catur? Apakah itu? Cekidot besti-besti. Welcome back besti-bestiku. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong besti-besti. Matur thank you ya. Alexander Pikushkin lahir di Moskow, Rusia pada tanggal 9 April 1974. Ketika Alexander Pikushkin masih kecil, dia jatuh dari ayunan. Saat dia sedang duduk, ayunan itu bergerak mundur dan mengenai dahinya. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan permanen pada korteks frontalnya yang masih berkembang, atau area otak yang mengontrol pemecahan masalah, pengendalian dorongan, dan karakteristik kepribadian. Selanjutnya, ketika Alexander Pikushkin dinyatakan bersalah atas pembunuhan kepada hampir 50 orang, para ahli syaraf akan menghubungkan cedera ini sebagai faktor di balik kemarahannya dan mungkin penyebab dia sangat ingin membunuh. Pada tahun 1992 dia hanya membunuh secara random. Pada tahun 2001 di mana ia mulai secara teratur membunuh. Menurutnya tujuannya adalah untuk membunuh 64 orang. Jumlahnya yang sama dengan jumlah kotak di papan catur. Meskipun dia hanya dibunuh karena membunuh 49 orang, dia mengklaim bahwa dia sudah membunuh lebih dari itu. Bahkan dia tinggal membunuh beberapa sebelum dia mencapai angka 64. Mayoritas korban Pikushkin adalah orang tua tunawisma. Dia biasanya menemukan mereka di Bitsevsky Park di Moskow yang kemudian akan dia rayu dengan janji vodka gratis. Dia lalu akan minum bersama mereka, membiarkan mereka minum sebanyak yang mereka inginkan sebelum kemudian membunuh mereka. Biasanya dengan pukulan di kepala menggunakan palu. Sebagai tanda-tanda pembunuhannya, dia biasanya akan memasukkan botol vodka ke dalam lubang menganga di kepala para korbannya. Kemudian kasus pembunuhan yang dia lakukan akan mulai bercabang dan semakin berani. Ia mulai membunuh pria, wanita, bahkan anak-anak yang lebih muda, menyerang mereka dari belakang dan mengejutkan mereka. Meskipun dia tidak lagi pilih-pilih tentang siapa korbannya, dia mengaku dia lebih suka membunuh pria tunawisma yang tua. Pada akhir dekade 90-an, daerah di sekitar Taman Bitsevsky terkenal sebagai tempat orang menghilang. Orang-orang akan menghilang ke dalam hutan tiba-tiba dan sejak saat itu tidak akan pernah terlihat lagi. Pada musim semi 2006, hampir 50 orang sudah dilaporkan menghilang. Sosok yang bertanggung jawab atas tragedi ini sering diperbincangkan di mana-mana. Orang-orang yang menyebutnya makhluk tak berwajah yang menangkap orang di malam hari. Deskripsinya yang sedikit diketahui polisi terpampang di setiap media berita. Meskipun begitu, publik membayangkan sosok itu sebagai monster, makhluk berwujud manusia, bahkan mungkin lebih dari satu. Dia adalah sosok yang bersembunyi di setiap sudut, hidup dalam bayang-bayang dan memangsa yang lemah. Kenyataannya, Alexander Pikushkin, sang pelaku, menghabiskan hari-harinya dengan bekerja normal di sebuah toko kelontong. Rekan kerjanya selalu menyebutnya pendiam. Mungkin dia memang dianggap sedikit aneh, tapi jelas tidak berbahaya. Tentu saja itu berubah ketika dia mencoba menjebak salah satu rekan kerjanya ke dalam dunia gelapnya. Korban terakhirnya adalah seorang perempuan dari toko di tempat dia bekerja. Kala itu Pikushkin mengajak rekan kerjanya itu dalam sebuah perjalanan yang aneh. Pikushkin bertanya, "Maukah kau menemaniku melihat kuburan di hutan?" Perempuan itu menyetujui dan benar-benar mengikuti Pikushkin. Namun sebelum berangkat tanpa diketahui Pikushkin, dia sempat memberitahu anaknya lewat SMS bahwa dia akan pulang terlambat. Atau dia selalu memberitahu, bahkan menjelaskan dia pergi kemana dengan siapa. Meskipun perempuan itu tidak selamat, namun berita menghilangnya sang ibu membuat sang anak langsung melaporkan SMS kepada polisi. Setelah diselidiki, mereka berdua juga tertangkap kamera kereta bawah tanah menuju sebuah
tempat yang kemudian adalah lokasi ditemukannya mayat si perempuan itu. Itu adalah bukti yang cukup untuk menangkap Pikuskin. Setelah penangkapannya, Pikuskin dengan senang hati mengakui kejahatannya, menyerahkan buku harian kepada polisi dan menunjukkan kepada mereka karya miliknya yang paling berharga, sebuah cetakan papan catur yang sudah ditandai 61 dari 64 kotaknya. Ketika dia memberikan pengakuan lengkap kepada polisi, jumlah korban berubah secara berulang. Dia awalnya mengakui 48, kemudian 49, kemudian 61, dan kemudian menyatakan bahwa jumlahnya sangat besar sehingga dia kehilangan hitungan. Polisi menafsirkan permainan angkanya sebagai bukti 61 tindak kejahatan dan mayat yang mereka temukan sebagai bukti 49 pembunuhan. Pada bulan Oktober tahun 2007 setelah persidangan, Alexander Pikuskin dijatuhi hukuman karena 49 pembunuhan dan 3 upaya pembunuhan. Percaya atau enggak, jumlah korban yang ia bunuh lebih banyak daripada Jack the Ripper dan Jeffrey Dahmer digabung. Wow, mind blowing banget guys. Tidak puas dengan keputusan itu, bagaimanapun dia meminta pengadilan untuk menambah jumlah korbannya sebanyak 11 orang, sehingga total korbannya menjadi 60 pembunuhan ditambah 3 upaya. Aku merasa tidak adil untuk melupakan 11 orang lainnya, dia berargumen. Mendengar itu, hakim tidak ragu memberikan hukuman penjara seumur hidup, bahkan di 15 tahun pertamanya akan dihabiskan di sel isolasi. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya besti-besti. Matur thank you banget. Bye-bye.